Halo Permisa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Yuanita Isabillah di Seputar News. Pandemi COVID-19 belum selesai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperoleh sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di tahun 2021. Nadiem mengatakan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk sekolah mulai 2021 sangat tergantung dengan izin orang tua siswa. Orang tua berhak untuk mengizinkan anaknya masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini. Ada 3 pihak yang menentukan apakah sekolah dibuka atau tidak. Pertama, pemerintah daerah setempat. Kedua, kepala sekolah setempat. Ketiga, komite sekolah yang berisi perwakilan orang tua dan wali murid. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pihak sekolah untuk tidak memaksakan belajar tatap muka bila sekolah belum benar-benar mampu untuk memenuhi infrastruktur dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik Permisa, untuk mengulas berita ini kami sudah mengundang dua rekan saya. Ada Siva Dwi Indriani dan Salsabila. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, yang pertama langsung saja kita mulai untuk pendapat. Sebagai pro ada Salsabila. Apa alasan Anda setuju dengan kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim perihal tentang kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi? Baik, alasan saya untuk setuju dengan kebijakan ini karena pembelajaran tatap muka sangat penting walaupun di saat pandemi ini. Selama PJJ, kegiatan belajar jadi kurang maksimal. Bahkan ada yang menyepelekan waktu dan waktu belajar. Karena hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka dikhawatirkan akan menghambat perkembangan karakter serta kemampuan berpikir anak. Angka putus sekolah tinggi di masa pandemi. Persoalan ini sempat menyorot turunnya angka keikutan sertaan di sekolah, terutama di tingkat PAUD. Karena belajar di rumah, banyak keluarga yang memutuskan menunda memasukkan anak mereka ke sekolah. Kemudian, peran sekolah kurang terlihat. Untuk hal ini, ada orang tua yang menilai pihak sekolah kurang berperan dalam pendidikan anak di masa PJJ. Sebagian dari mereka bahkan merasa keberatan untuk membayar uang sekolah. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara pihak orang tua dengan sekolah. Banyak yang mengartikan pembelajaran jarak jauh sama saja dengan tidak sekolah, karena dianggap lagi tidak sekolah. Anak pun terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kejenuhan yang memicu stres pada belajar. Hampir 1 tahun siswa tidak bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan teman dan guru di sekolah membuat siswa menjadi stres. Ditambah lagi hampir semua aktivitas dilakukan di rumah. Poin lain yang membuat sebagian pelajar stres adalah banyaknya tugas selama PJJ. Namun di masa PJJ, bebas terasa berat, seolah semua menumpuk menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Tidak semua merasakannya, namun memang tidak sedikit pelajar yang merasa overload dengan rangkaian tugas. Ini yang sering kita dengar, ada beberapa kasus kekerasan pada anak di masa PJJ. Mungkin bukan kekerasan fisik, namun kekerasan verbal. Bisa saja ada orang tua atau orang lain yang emosi dan membentak setelah pusing harus menjadi seorang guru dadakan di rumah.
Banyak juga konflik karena papa merasa anaknya kurang serius dalam belajar di masa pandemi ini. Baik, cukup menurut saya. Baik, terima kasih atas ulasan Anda, Salsabila. Kemudian untuk saudari kontra ada Siva Dwi Indriani. Apa alasan Anda tidak setuju dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim perihal tentang kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi COVID-19 ini? Baik, alasan saya untuk tidak setuju dengan adanya kebijakan ini, yang pertama, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Sekolah tatap muka bisa menyebabkan peningkatan peluang seseorang tertular virus corona, ketimbang belajar jarak jauh dari rumah. Menurut saran WHO, suatu negara baru bisa melakukan pelonggaran kegiatan jika positivity rate alias tingkat penularan di bawah 5%. Kemudian pelanggaran protokol kesehatan dan pengawasan yang minim. Ada serangkaian aturan dan protokol kesehatan yang harus diterapkan saat sekolah tatap muka. Namun peluang pelanggarannya sangat besar apabila fungsi pengawasan belum tentu bisa dilakukan 100%. Masih banyak celah yang tidak terhindarkan, seperti interaksi saat pergantian guru atau ketika keluar kelas, transportasi kendaraan umum yang dipakai oleh siswa atau pegawai untuk berangkat ke sekolah. Jika kasus COVID-19 membludak, resikonya tinggi sekali. Rumah sakit akan penuh dan tenaga medis pun semakin berkurang. Dengan kondisi demikian, perlu dipertimbangkan mengenai keputusan untuk sekolah tatap muka. Oke, terima kasih sudah memberikan alasan Anda tidak setuju dengan kebijakan ini. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk saudari Salsabila dan saudari Dwi Indriani memberikan sepatah dua patah untuk masyarakat dalam menangani wabah ini. Baik, untuk saudara Pro. Jika kebijakan ini benar akan dilakukan, tetap patuhi protokol kesehatan, jagalah kebersihan, dan tetap jaga jarak agar virus tidak cepat tertular kepada orang lain. Berikutnya, tetap di rumah. Tetap di rumah saja untuk tidak menularkan virus. Selalu mematuhi arahan pemerintah ya. Tetap jalankan social distancing dan tetap patuhi 3M. Bila nanti sekolah dibuka, maka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus diterapkan. Kapasitas kelas hanya boleh setengah terisi, jaga jarak minimal 1,5 meter. Semua mengenakan masker hingga pemeriksaan suhu tubuh harus diwajibkan. Baik, permisa, itu tadi pro dan kontra tentang kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi dari saudari Salsabila dan saudari Siva Dwi Indriani. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan alasan tentang kebijakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi 3M dan tetap di rumah saja. Saya, Yuanita Israbilah, pamit dan sampai jumpa. Terima kasih.